Dari video tadi itu kita bisa belajar satu hal ya, bahwasanya BIM itu juga mempengaruhi metode ngajar. Seperti hari ini saya kasih contoh ya, bagaimana kita menggunakan bantuan BIM membuat visual yang lebih menarik ya untuk mengajar gitu. Karena hari ini bukan webinar tapi lebih kepada kuliah umum ya. Saya akan sedikit sharing bagaimana eh, kita dengan bantuan BIM juga merubah metode ngajar gitu. Jadi lebih interaktif lah intinya gitu. Bukan hanya lihat tulisan tapi ada gambar, ada videonya. Jadi, tadi ini juga udah dijelaskan ya oleh moderator tentang MET. Garis besarnya itu MET itu adalah arsitek yang bergerak di bidang pendidikan juga ya. Kita kekuatan kita itu di 4 pilar, yaitu desain kita itu selalu berkonsep ya, berkarakter, berdimensi dan berfilosofi. Jadi kalau berkonsep itu saya lebih tekankan itu lebih kepada problem solving gitu. Jadi segala sesuatu yang gimana kita bisa menambah added value kepada klien kita, kita akan lebih dihargai. Jadi kita belajar konsep itu bukan belajar seperti salah persepsi dari para mahasiswa terutama yang saya sering nanya gitu, apa itu konsep? Mereka selalu menjelaskan konsep itu kayak minimalis, klasik. Itu bukan konsep, itu adalah karakter. Ya. Siapa itu arsitek menurut pandangan Matt? Matt itu singkatan dari Modern Arsitektur dan Teknologi, ataupun dulunya saya singkatan dari Medan Arsitek Tim gitu. Cuma orang sering nyebutnya Medan. Jadi kenapa ada Medannya? Karena kepingin si Medan tuh jadi pemain lah. Mungkin bukan pemain apa ya, pokoknya pemain arsitektur yang skalanya itu nasional gitu minimal ataupun kelas dunia gitu. Jadi kita membawa nama baik Medan gitu ke kelas panggung yang lebih tinggi. Jadi dengan itu Med itu sebenarnya lebih kepada arsitek is creator gitu. Jadi kita itu bisa melakukan banyak hal di bidang problem solving kepada klien. Kalau ketemu klien yang mau bangun hotel, jangan cuma suruh dia habisin budget doang gitu, tapi kita kasih solusi hotel yang mungkin lebih efisien, hotel yang bisa dibangun dengan budget mungkin ya sekitar 50 M misalnya hotel bintang 3. Habis itu balik modalnya sekitar mungkin 10 tahun. Kita bisa hitungkan gitu. Nah, ini yang sering kita nggak pelajarin. Makanya kuliah umum ini mungkin kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang kalian nggak dapat waktu di kuliah. Mungkin ilmu-ilmu yang pengalaman saya selama puluhan tahun jadi arsitek, saya bisa sharing di kuliah umum. Salah satunya ilmu tentang archipreneur. Di bagian arsitek itu berbicara bisnis kepada klien, karena klien kita itu rata-rata orang bisnis. Jarang kalau klien kita itu seorang pelukis ya, atau dia seorang arsitek. Kalau dia arsitek nggak mungkin saya arsitek kan, atau dia seorang fotografer, atau dia seorang artis. Di Medan nggak ada artis ya, kalau di Jakarta banyak artis. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi klien kita itu rata-rata pebisnis semua karena kita negara Indonesia kan ada timur sama barat. Kalau negara bagian arah timur itu jago-jago berbisnis tuh biasanya. Kalau yang barat itu lebih jago-jago ke servis jasa gitu. Makanya tempat itu indah-indah kayak Lombok, Bali semua indah-indah tempatnya gitu. Orangnya juga sangat lembut cara berbicaranya. Nggak seperti yang orang Sumatera yang agak sedikit ketus ya. Jadi sama seperti kalau kalian ke negara yang jago bisnis seperti ke Tiongkok, itu juga sama cara berbicaranya. Kalau kita udah ke sana, kita kan rindu dengan orang Medan yang terkenal karena cara bicaranya agak sedikit ketus ya. Kita kan rindu gitu. Ternyata ada yang lebih ketus dari kita gitu. Jika gitulah. Jadi 3 kata kunci itu ya desain, metode, ya. Tadi kan bicara desain, ya sekarang bicara metode ya. Metode itu lebih perubahan paling drastis itu di manajemen studio modern itu yang mungkin belum kalian rasakan di zaman sekarang. Padahal sekarang udah masuk ke era itu di mana kita udah bekerja secara cloud gitu. Jadi cloud itu secara online ya bekerjanya, nggak lagi jumpa gitu. Jadi biasanya kalau desain metode kita itu pendekatan kita kepada LOD, level of development. Jadi biasanya saya menyebutnya LOD 100, 200, 300, 350, 400, sama 500. Jadi semuanya kayak orientasinya ke LOD. Jadi bicara LOD, berarti kita udah ngerti tim kita itu akan mendesain seperti apa. Habis itu apa yang mereka harus kerjakan. Habis itu berapa sharing profit ke mereka. Mereka seperti itu. Jadi selain BIM itu merubah metode ngajar, juga tadi saya sudah bicara ya, juga waktu mengenangani project dengan proses metode LOD, kita juga merubah uh, metode magang gitu loh. Jadi dulu kan kita itu harus banyak orang berpikiran ya dengan tamat kuliah barusan bisa kerja gitu. Dengan adanya BIM ataupun metode manajemen studi modern ya,
dulu yang kuliahnya banyak tugas ya kampus itu, sekarang mereka udah bisa magang dimanapun juga ambil proyek ya. Mereka bisa magang dengan studio Jakarta ya, mungkin Jakarta atau kota-kota lain tanpa harus terbang ke sana atau berada di sana gitu. Nah itu satu yang berubah di dunia era digital 4.0 ini. Jadi metode magang juga berubah gitu. Jadi nggak heran kalau kalian melihat proyek saya itu banyak sekali desain in charge-nya itu kebanyakan mahasiswa sebenarnya gitu. Mereka bukan arsitek yang udah tamat. Bahkan banyak kan mahasiswa USU juga ya dari berbagai kota juga yang pernah belajar di LPK Med. Habis itu mereka magang di tempat kita ya caranya harus menguasai BIM dulu karena metode magang kita udah berubah gitu loh. Ya kita nggak perlu kamu hadir, yang penting kamu bisa koordinasi file, kita bisa sharing cloud, kamu udah bisa bantu kita dari dimanapun juga, kapanpun juga. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kita balik lagi kembali ke LOD-nya. LOD 100 itu kita banyak bicara konsep. Mungkin hari ini saya banyak membahas tentang ini gitu. Jadi LOD 100 ini adalah untuk kebutuhan investor menghitung financial planning dan volume dan area. Yang kayak tadi itu video tadi itu yang saya share, kenapa saya share di awal, itu saya ingin jadikan studi kasus gitu. Ini metode desain kita itu berubah, bahkan dulu kalau kita jadi arsitek yang ngurusin desain doang kan, sekarang nggak, gara-gara revolusi industri 4 ini, munculnya BIM dan segala macam, kita udah berkolaborasi lagi dengan multidisiplin yang lain yang di luar dari arsitektur. Kalau di dalam arsitektur itu seperti struktur, MLP, landscape, interior, MK, QS, ya, fan supplier dan sebagainya. Tapi kalau di luar arsitektur seperti apa? Orang branding, ya, orang branding. Habis itu tim pemasaran. Nah itu kan biasanya di luar dari arsitektur. Tapi kita cepat lambat akan bergabung sama mereka untuk menjadi satu paket gitu. Teman-teman kita yang bergerak di desain F&B ya, itu udah menggabungkan semua. Di Jakarta udah rata-rata udah studi arsitek itu udah gabung sama tim branding. Jadi saya sering ngobrol sama tim branding, mereka juga menanyakan hal yang sama seperti yang biasa kita tanyakan. Dengan perkembangan teknologi sekarang, memungkinkan nggak teknologi seperti ini membuat kita jadi nggak dipakai di masa depan oleh klien kita gitu. Jadi ada dua jawabannya. Satu, teknologi baru akan melahirkan profesi baru atau pekerjaan baru. Dari dulu sampai sekarang selalu begitu. Dulu waktu kita melihat teknologi pesawat terbang belum ada, mereka juga takut itu. Kalau ataupun mereka waktu Grab masuk atau internet sesuatu yang masuk ke Indonesia kan banyak demo itu waktu itu Bluebird aja demo gitu. Begitu taksi manual demo ke Bluebird, sekarang Bluebird demo kepada seperti Gojek ya gitu. Nah, ke depan Gojek akan demo yang mengendalikan kendaraan itu adalah AI. Jadi mereka cepat lambat akan demo nanti. Nanti beberapa tahun ke depan supir-supir driver Gojek akan demo. Tapi ingat, segala sesuatu teknologi baru akan melahirkan banyak sekali pekerjaan baru lagi nanti yang nggak ada di zaman sekarang. Kita dulu juga akan memikirkan bahwa di zaman sekarang ini ada profesi namanya ojek online gitu. Nah, kita nggak akan memikirkan itu, ataupun ada pilot dulu zaman belum ada pesawat, kita nggak memikirkan ada profesi pilot gitu. Sama seperti sekarang gitu. Jadi kita nggak akan memikirkan, kita sekarang kalau dibicara apa profesi akan datang, kita juga nggak tahu karena belum ada gitu loh. Jadi nanti akan tercipta profesi baru, itu satu jawaban pertama. Jawaban kedua, profesi kita sebagai arsitek itu, sebagai desainer gitu, ataupun branding itu mirip ya. Setelah kita ambil diskusi ternyata mirip. Kita memetakan keinginan klien. Klien kita itu kan anggap saja kalau di satu keluarga itu ada bapak, ibu, anak 2 orang gitu. Kita memetakan apa yang mereka mau. Kita melakukan survei ya, seperti yang biasa kalian lakukan gitu. Kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari mereka. Setelah dapat informasi-informasi ini, kita kasih solusi. Habis itu kita kasih solusi, berarti kita seorang problem solving ya. Kita kasih solusi, habis kita melakukan proses desain. Nah, proses itulah yang tidak bisa digantikan oleh AI atau robot dimanapun juga untuk saat ini. Saya nggak tahu ke depannya. Karena jadi sekarang manusia-manusia ini membagikan informasi kepada sosial media ya, terutama kayak TikTok ya, Facebook, Instagram dan sebagainya. Itu bukan berupa informasi pribadi. Contohnya, saya kepingin desain rumah, di situ ada berangkas gitu. Itu nggak mungkin dia bilang di internet kan, saya mau punya rumah berangkas isi uangnya sekian gitu. Jadi kalau semua data diinformasikan kepada internet itu, kemungkinan si pengumpul data yang berupa big data ini yang
terkumpul itu berupa AI, nah, mereka akan bisa menggantikan profesi kita. Tapi kalau si pemilik rumah tidak membagikan informasi-informasi ini yang bersifat pribadi, hanya mau berbagi kepada arsitek pribadi dia, atau dokter pribadi dia, ataupun orang branding pribadi dia, kalau dia bagikan ke internet, dan kompetitornya akan meniru ide dia dong. Jadi akan mencari orang branding yang privat, dokter pribadi yang privat. Jadi sama seperti arsitek yang privat gitu. Jadi kita tetap akan dipakai. Nah, kira gitu jawaban keduanya seperti itu gitu. Jadi profesi branding apa beda dengan orang graphic design? Graphic design itu kan desain logo. Nah, logo itu punya pola gitu. Pola itu bisa dibaca dan itu karakter tulisan, font tulisan itu udah standar. Jadi otomatis jadilah turbologo.com, Canva, Canva, Canva.com yang kalian pakai untuk buat apa ya bahan-bahan kayak flyer-flyer dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang ada polanya gitu. Jadi kalau kita nggak membagikan itu secara pribadi kepada klien, kepada internet, jadi si Canva nggak bisa mengumpulkan data gitu. Nah, kira seperti itu. Jadi orang branding itu bukan desainer logo, mereka itu membangun sebuah brand image di sebuah perusahaan. Dan mereka mengumpulkan data dari berbagai sumber dari pemilik brand image ini, yang dimana brand image ini nggak mungkin dibocorkan gitu. Karena ini kalau sampai bocor ya kompetitor akan ketahuan gitu rahasia bisnis mereka gitu. Nah, mereka akan nyimpannya, maka mereka cari orang branding yang bersifat pribadi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya kasih contoh ya, contoh kasus project saya yang Vienna tadi, yang saya video tadi. Jadi proses desain yang terjadi itu kira-kira seperti ini di sebuah master plan. Jadi ada block plan ya, yang biasa dikerjakan oleh orang urban. Dia sebelum block plan adalah analisa lagi. Dia ada kayak uji AMDA segala macam itu oleh orang PWK, perencana wilayah dan kota. Ya, habis itu diserahkan kepada urban designer. Habis itu setelah urban designer baru diserahkan kepada arsitek. Jadi saya sebagai arsitek menerima hasil riset dari orang urban gitu. Jadi block plan mereka itu kira-kira seperti inilah gitu. Nah, jadi dia berupa data-data ya, data pembagian blok, blok 1, 2, 3, 4. Habis itu mereka juga ada berupa ilustrasi kasar ya, denanya kira-kira bakal seperti ini. Ini mereka tujuan buat ini adalah untuk mendapatkan luasan bangunan itu. Dia luas tanahnya lebarnya 6, panjang rumahnya 12,5 bisa dapat seperti ini dengan luas bangunan lebih kurang 75 meter ya. Ya, luas tanah 75, luas bangunan 100 gitu. Nah, kira-kira seperti itu tujuan mereka membuat. Dan mereka mengkelompokkan menjadi beberapa tipe 1, 2, 3 gitu. Setelah dikelompokkan, mereka membreakdown lagi lebih detail. Kayak tanahnya seperti ini, ukuran tanahnya ini, luas tanahnya seperti ini gitu. Nah, kira-kira seperti inilah block plate itu gitu. Jadi ukuran kecil itu ada berapa unit, ukuran sedang itu berapa unit, ya berapa persen. Ujian kan koefisien ke berapa persen sih green area open space-nya yang hijau-hijau itu berapa persen. Nah, di situ dapat kesimpulan bahwa block plate-nya itu mereka itu membuang tanah itu berapa persen untuk penghijauan, berapa persen untuk hunian, dan berapa persen untuk fasilitas. Gitu. Nah, block plan itu lebih kurang seperti itu garis besarnya. Habis itu masuk ke branding. Jadi orang-orang branding dari block plan tadi itu kan ada ilustrasi logo, kayak pohon atau apa kan. Nah, mereka mencarilah logo identity-nya gitu. Jadi dari logo identity itu mereka mencari gitu. Jadi berbagai mood board ya. Habis itu mereka menyimpulkan bahwasanya mereka itu identitasnya mau kemana gitu. Nah, muncullah istilah-istilah seperti kalau proyek ini green, kata kuncinya itu green iconic building, urban planning, life expectancy, quality of life ya, green space, energy efficiency, air quality, nah itu. Jadi mereka mengambil kota Vienna karena anggap kota itu paling hijau di dunia gitu. Jadi di dalam kota itu ada beberapa kota-kota kecil seperti Vivaldi, Mozart, Beethoven, dan ini juga nama-nama musisi terkenal gitu. Jadi mereka jadi bingung gitu, apakah kita mau ngarahnya ke hijau atau tema-tema musik gitu. Akhirnya mereka memilih yang ke hijau karena kondisi pandemi orang kepingin outdoor gitu, konsep penghijauannya banyak gitu. Nah, dari situ mereka ambil kesimpulan tentang sebuah logo. Logonya itu yang tadinya bentuk seperti ini, logo itu berkembang gitu. Jadi seperti pohon. Jadi kata kunci mereka itu adalah tumbuh gitu. Nah, disitulah segala sesuatu yang berhubungan dengan Vienna harus karakternya tumbuh dari cara berpakaian, cara berbicara, cara marketing mempresentasikan, cara presentasi, musiknya pun mungkin harus tumbuh kesannya gitu.
Nah, jadi itu kalau kita lihat Vienna, kita merasakan feeling tumbuhnya itu di mana-mana gitu. Dari bahkan pola lantai, pola batako, gerbang, segala sesuatu bertemakan tentang tumbuh, seperti pohon yang tumbuh, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi mereka membuat brand image-nya itu selalu ada di mana-mana gitu. Dan bentuk tumbuh itu bentuknya untuk petunjuk jalan ya, bahkan untuk kursi taman juga mereka membuat karakter yang sama gitu. Warna yang mereka pilih juga udah ada gitu, warna ini alasannya begini-begini, mereka bisa jelaskan secara detail. Bahwasanya ini ada alasannya, color palette-nya gitu. Karena target pasarnya umur sekian, mereka warna sebegini. Umur sekian warna sebegini, karena orang-orang tertentu kan lebih suka warna seperti ini gitu. Nah, itu bukan sembarangan feeling-feeling, tapi ini ada hasil risetnya gitu. Jadi itulah contoh branding ya. Jadi branding itu bukan cakupannya hanya mengerjakan logo, tapi mereka juga mengerjakan cara mereka marketing mereka berbicara, bahkan mengarahkan arsitek untuk mendesain sesuai dengan branding arah brandingnya gitu. Bahkan video, font tulisan segala macam mereka itu sensor ulang. Mereka kita kirimkan video, habis itu mereka tahu tulisan mereka. Mereka udah ada font tulisannya gitu. Nah, bahkan mereka membantu para arsitek membuat para landscaper atau para arsitek membuat hardscape seperti ini. Mereka temanya itu dari warna-warni ya untuk playground itu tetap identik dengan tumbuh gitu loh. Jadi dia tumbuh, ujungnya mereka akan menciptakan playground yang seperti ini. Nah, mereka kasih rekomendasi berupa gambar-gambar yang mereka ingin capai gitu loh kepada arsitek gitu. Habis itu kalau kita bicara branding Vienna secara global, ini saya mungkin nggak bisa jelaskan secara detail ya karena bukan job desk saya. Saya hanya mengasih kalian lihat itu bahwasanya itu branding itu seperti apa sih gitu loh. Jadi banyak orang nggak ngerti ya branding itu apa gitu. Apakah cuma desain logo? Enggak. Desain logo itu hanya bagian kecil dari branding. Bahkan sekarang desain logo bisa digantikan oleh Canva gitu. Jadi branding itu tugasnya lebih kayak arsitek mengumpulkan informasi data dari ownernya, habis itu mereka tuangkan dalam bentuk logo, brand image-nya, warna, ya dan sebagainya lah gitu. Nah, kira-kira seperti ini setelah jadinya gitu. Servis mereka seperti ini. Maka mereka mengelompokkan untuk jenis tanamannya karena mereka identik dengan 4 musim. Karena di Vienna itu kan negara Eropa 4 musim. Jadi mereka menciptakan desain itu kesan 4 musim. Jadi pilihan tanaman itu kayak tabebuya diletakkan di blok Vivaldi. Jadi kesannya itu musim apa itu kalau di sakura itu. Nah, itu musim semi ya misalnya. Nah, nanti ada jenis warna tanaman yang warnanya agak putih-putih ya kesannya kayak musim salju. Padahal tanaman tropis gitu, tapi bisa hidup di situ gitu. Nah, kira-kira seperti itu mereka melakukan riset. Jadi orang branding itu sangat kuat di riset. Mereka sangat jago di penelitian, riset jenis tanaman segala macam. Mereka udah menentukan gitu orang branding apa yang boleh dipakai, apa yang nggak boleh dipakai. Nah, ini kira-kira contoh seperti inilah. Nah, bahkan kadang-kadang gate gate konsep itu, gate ini kan konsepnya gerbang ya. Mereka juga bantuin kita desain kan. Dia kesannya tumbuh. Nah, jadi kita tinggal kembangkan dari ide awal mereka gitu. Yang kalian lihat tadi itu video tadi kan ada gate-nya itu kan. Nah, itu gate-nya itu saya ambil ide dari mereka. Saya kembangkan dari apa yang mereka lakukan gitu. Bahkan gate utama juga mereka bantu desainkan gitu. Nah, contohnya gate utama seperti ini ya. Kalau kalian melihat ini, kalian akan berpikir, waduh, ini orang branding berarti udah kayak arsitek dong. Nah, jadi kalau kalian nggak upgrade skill gitu dari sekarang, siap-siaplah profesi kalian itu akan diambil alih gitu oleh orang branding gitu. Jadi orang branding aja bisa buat seperti ini, masa kalian arsitek nggak bisa kayak gitu? Ya kita nggak boleh kalah gitu. Ya ini kira-kira nih ya, yang mereka kerjakan. Mereka juga ada sketsa yang membuat konsep branding yang bagus itu membantu kita sebagai arsitek untuk memvisual keluar. Dengan adanya konsep seperti ini, sebenarnya tinggal lempar kepada orang dari visual udah bisa memvisual keluar semua desain mereka. Jadi sebenarnya kalau betul-betul arsitek nggak upgrade skill gitu, alhasil nanti orang branding akan menggantikan profesi arsitek. Habis itu yang ada itu arsitek akan menjadi seorang 3D visual, 3D artist gitu di bawah mereka gitu. Kan tinggal cari drafter aja ngerjakan mereka di visual keluar udah bisa sebenarnya ini. Bener kan gitu. Karena udah sangat lengkap hasil riset mereka. Mainan untuk umur sekian jenisnya seperti ini, mainan untuk umur sekian mereka jenisnya seperti ini.
Mereka lakukan riset, penelitian, mengumpulkan data sebanyak mungkin. Oke. Habis itu baru masuk ke landscape gitu. Bahkan orang branding juga bisa bantuin landscape sebenarnya gitu. Ini ambil contoh yang mereka kerjakan ya. Ini yang tadi ya. Ini ada orang block plane juga bisa mengerjakan landscape gitu. Orang mengerjakan block plane, mereka merekomendasi jenis tanaman, tapi bagaimana apa yang mereka hanya merekomendasi gitu. Habis itu muncullah master plan yang lebih detail lagi. Nah, di sini muncullah ini kerja orang urban. Ini final project dari orang urban yang tadi saya bilang itu block plan. Mereka keluarannya seperti ini. Ya, mereka betul-betul melakukan riset ya. Data-data mereka sangat akurat. Ada tim surveinya gitu. Itu contoh yang kalian bisa lihat lah. Ya, kalian punya gambaran gitu. Bahwasanya buat kawasan itu seperti apa sih gitu. Proyek betulannya seperti apa gitu. Nah, kayak ini mereka juga pengelolaan area landscape mereka juga melakukan riset ya. Ada skenario pengembangan seperti ini, seperti ini. Mereka sudah memblok area-area tertentu ya, RTH-nya berapa, danaunya segala macam. Jenis tanaman yang bisa dipakai, mereka juga udah masukkan. Namun kalau ingin mendetailkan ya pasti cari orang landscape yang lebih mengerti lah. Gitu. Dan mereka juga mereka pasti melibatkan orang landscape juga. Makanya mereka bisa membuat data seperti ini. Karena pedestriannya, lampu-lampunya mereka udah kasih rekomendasi-rekomendasi. Suasananya hijaunya seperti ini. Mereka seperti ini. Pemilihan batako, lantai-lantai, aksesoris taman juga udah ditentukan. Dan ini dicetak dalam hardcover, ini hardcover ya, dikasih ke owner gitu. Ya kan seperti itu. Jadi tahapan kita ketemu block plan dulu, branding, baru landscape gitu. Nah, kira-kira itulah tahapan yang terjadi di sebuah proyek kawasan gitu. Jadi di bidang kita sebagai arsitek ya, tahap pertama itu setelah itu dapat kita diserahkan proyek ini kan, habis kita melakukan namanya konsep balik itu, tapi konsep yang lebih ke detailnya gitu. Jadi bangunan itu kita detailkan itu dengan tahapan L100 ya. Ini saya kasih lihat contohnya. Kemudian dibuat skematiknya. Skematik yaitu ada gambar denah atau potongan lah gitu yang jadi itu gunanya untuk kebutuhan perizinan kayak ngurus IMB gitu. Habis itu ada detail for tender drawing ya. Jadi gambar yang detail yang udah ada spek-speknya yang kita bisa kasih ke orang yang ingin ikut tender si kontraktor gitu. Habis itu nanti ada composite drawing, gambar digabung. Jadi berbagai multidisiplin digabung gambarnya. Habis itu juga ada namanya shop drawing, gambar yang sesuai dengan yang akan dipasang. Jadi gambar ini dikeluarkan oleh orang pemilik brand, kayak pemilik toko. Habis itu ada gambar asli drawing, itu yang dikerjakan oleh kontraktor. Jadi kita sebagai perencana hanya mengerjakan sampai LOD 350. Jadi LOD 400 sama 500 itu dikerjakan oleh tim kontraktor. Ya, kita hamsalnya servis sampai 350. Cuman banyak sekali di tahap LOD 400 sama 500 mereka perlu didukung para kontraktor karena mereka nggak punya orang. Nah, itulah profesi tambahan kira-kira seperti itu yang bisa kita ambil pekerjaan ini. Jadi banyak sekali arsitek ujungnya masuk ke LOD 400 juga atau LOD 500 untuk mendukung para kontraktor. Jadi kira-kira itu akan terjadi nantinya. Jadi BIM ini kata kunci ketiga kan BIM, tadi kan design method ya. Nah, sekarang kita bicara BIM. BIM itu singkatan dari Building Information Modeling. Jadi kalau bicara building itu ada di dalamnya itu berarti banyak sekali yang berhubungan dengan bangunan ya. Jadi untuk koordinasi proyek biasa menggunakan cloud. Terus informasi di dalamnya itu bangunan itu ada informasinya yang kita 3D visualkan, 3D modeling kan itu ada informasi, contohnya luasan, itu sangat membantu kita untuk para konsultan yang MK ataupun QS untuk mengeluarkan datanya itu untuk dijadikan RAB, rencana anggaran biaya, ataupun konsultan nanti berhubungan dengan green building untuk menganalisa gedung kita itu panas atau enggak. Bahkan pemerintah juga butuh data kita untuk melihat gedung-gedung di Medan itu membutuhkan energi berapa banyak. Jadi
seimbang lah dengan PLN membangun pembangkit listriknya. Jadi tahun berapa itu akan terjadi krisis listrik. Jadi dari tahun sekian harus mulai investasi untuk membangun listrik selanjutnya gitu. Ataupun tata kota para pemerintah kan buat area ini izinnya boleh gedung tinggi, area ini gedung rendah misalnya gitu. Itu kan perlu database untuk menentukan gitu. Nah, informasi seperti ini yang bisa BIM service kan. Jadi modeling itu segala sesuatu dalam bentuk 3 dimensi, baik itu gambar arsitektur, interior, MOP, struktur, bahkan pembesian ribar-ribar, besi-besinya, ikatan besi, itu semua menggunakan 3 dimensi visual. Jadi kalau dengan 3 dimensi kan membantu kita untuk menjelaskan kepada owner dan membantu para kontraktor memahami gambar kita dan membantu para tukang supaya nggak salah buat. Juga melatih tukang itu kan perlu proses sampai 10 tahun misalnya gitu, pengalaman ngikat besi yang bagus. Dengan adanya BIM, cukup pakai kacamata AR atau VR, mereka udah bisa langsung mengerti cara ngikat besi yang baik dan benar. Sama seperti belajar BIM, itu dulu kalau belajar AutoCAD mungkin 5-6 tahun baru betul-betul bagus AutoCAD-nya kan. Nah, kalau dengan BIM hanya perlu 2-3 pertemuan, bahkan nggak lama udah bisa dengan standar yang bagus. Nah, dulu belajar AutoCAD bisa sebulan, belajar BIM hanya seminggu, kira-kira seperti itulah logikanya. Jadi makin lama teknologi diciptakan, makin efisiensi dan makin friendly user. Nanti belajar AI mungkin hanya 1-2 hari gitu, mungkin ya. Karena makin efektif, kita tinggal perintah suara aja kok, seperti Iron Man ya. LOD 100, ini contoh ya, LOD 100, jadi kita berbicara tentang konsep desain, konsep itu adalah problem solving, bagaimana gedungnya itu bisa menyelesaikan masalah si owner, contohnya kapasitas kamar harus berapa, habis itu area servisnya, area parkirnya itu bisa tampung berapa mobil supaya nggak terjadi crowded, kemacetan di pinggir jalan. Itu harus kita analisa gitu. Jadi kita mendesain itu berdasarkan apa ya, data gitu, bukan pakai feeling gitu. Jadi kalau ada yang terasa perubahan itu desain metode kita itu yang di bagian ininya paling besar gitu. Dulu kalau kita mendesain itu kebanyakan dari fungsi dulu baru ke bentuk. Jadi kalau kita dengan BIM kita mendesain itu dari bentuk dulu, barusan masuk ke fungsi. Itu dulu nggak bisa dilakukan karena dulu teknologi masih 2 dimensi. Jadi kita melihat denah, habis itu kita buat program ruang. Setelah jadinya barusan kita tahu bahwa bentuknya nggak sebagus yang kita ekspektasi ataupun tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi kalau kita mendesain dengan metode 3 dimensi dulu, kita bisa menganalisa bentuknya itu pengaruh nggak dengan lingkungan sekitar, ketika gedung kita itu pengaruh nggak dengan rumah sebelah misalnya gitu. Itu berhubungan dengan tata kota ya. Habis itu kita juga meriksa menganalisa mataharinya. Itu gedung kita itu akan menghadap mana, arahnya di mana, gedung itu akan menghasilkan energi seberapa, kapasitas parkirnya kira-kira bakal berapa luas. Nah, itu akan teranalisa dengan benar. Dari segi owner itu sangat terbantu dengan bantuan BIM, kita bisa membuat simulasi investasinya, misalnya kita buat 2 alternatif ya. Investasi 40M, balik modalnya 14,2 tahun, jadi sekitar 14 tahun. Investasi 67M yang sebelah kanan, balik modalnya jadi 9 tahunan gitu, 9,3 tahun. Habis itu pemasukan dia kenapa bisa jadi banyak itu karena kapasitas kamarnya meningkat itu. Otomatis ya lebih cepat balik modal. Cuman kekurangannya adalah dia bakal investasi lebih banyak karena menambahkan lantai. Dengan 40M itu investasinya akan lebih sedikit. Nah, kira-kira ini sangat membantu sekali owner untuk mengambil keputusan gitu. Jadi kalau kita sebagai arsitek nggak melakukan LOD 100, sering sekali kita ujung-ujungnya di PHP gitu. Owner cari kita mendesain-desain, ujungnya nggak jadi bangun. Bahkan ownernya nggak terjadi bentuk, nggak jadi kongsi gitu loh. Ini nggak jadi lah intinya gitu. Bubar tim owner. Alhasil kita kayak di PHP. Nah, jadi sebaiknya owner itu kenapa cari arsitek dulu? Karena dia di mana-mana yang bisa menghitung bangunan pasti arsitek gitu. Karena ya dia menggambar dulu, setelah gambar baru dihitung kan. Kalau nggak ada gambar gimana menghitung gitu. Jadi pasti cari arsitek sebagai ujung tombaknya dulu, ataupun buka dasar lah intinya. Tapi si owner masih ragu gitu loh. Dan mereka punya anggaran mungkin hanya 30M lah kira-kira bilang. 30M aja mereka. Jadi kekurangan 10M lagi. Jadi begitu setelah dianalisa, dihitung, ternyata 40M. Nah, dengan kekurangan 10M itu mereka ada 2 opsi. Mereka bisa pinjam uang di bank, ataupun mereka nggak jadi bangun. Opsi yang paling menyakitkan ya pasti nggak jadi bangun ya. Udah kita gambar cari capek, nggak jadi bangun. Sebaiknya sebelum gambar yang sampai ke LI 200 dan seterusnya, sebaiknya fokus ke LI 100 gitu. Jadi LI 100 ini kasih dulu solusinya. Untuk membuat ini kalian bisa cas biaya nggak seberapa ke mereka untuk membuat mereka itu lebih semangat dulu. Nah, itu seperti itu gitu. Jadi
LW 100 itu penting banget karena itu adalah dasar ya kita sebelum desain selanjutnya kita berdasar ini pegangannya. Dari sini kita udah bisa menentukan desain kamarnya berapa, perlu nggak ada fasilitas tambahan seperti kafe dan sebagainya. Karena fasilitas tambahan kan menambah fasilitas parkir, total investasinya, tapi kadang-kadang juga fasilitas tambahan seperti rooftop segala macam itu justru membantu membalikkan modal lebih cepat. Nah, jadi kita jadi tahu strategi mendesain seperti apa. Jangan sampai udah siap desain, udah siap dibangun, tiba-tiba ada orang pihak ketiga yang ngasih bisikan ke owner, kenapa kamu nggak buat rooftop di atas? Kenapa nggak buat kafe di bawah gitu? Rubah lagi desainnya. Nggak direncanakan dari awal kan? Kalau dari awal kan kita tahu liftnya tuh sampai ke atas. Habis itu kalau awal tahu bawahnya itu jadikan kafe, parkirannya itu di lantai 2, 3, jangan lantai 1. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kalau dari nggak terencana dengan baik, alhasil nanti terjadi revisi. Bahkan gedungnya udah siap dibangun, pun revisi lagi gitu. Alhasil jadi orang yang datang ke situ tuh nggak nyaman, kayak nggak terencana gitu. Kita bisa melihat ya gedung-gedung di Medan banyak sekali yang nggak terencana. Tiba-tiba di begitu siap berubah 180 derajat desainnya. Yang tadinya ini untuk city walk, untuk jalan kaki, tiba-tiba jadi gedung parkir gitu. Itu karena faktor tiba-tiba dulunya ini areanya untuk hotel, tiba-tiba jadi ruko, atau awalnya ruko jadi hotel gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kayak flow-nya itu jadi kacau gitu. Nah, itu yang banyak terjadi gitu. Jadi untuk menghindari itu, kita sebagai arsitek wajibkan untuk menguasai ilmu LW 100 untuk mengarahkan, mengguide owner, jangan sampai dia keluar dari jalur gitu. Dengan ilmu-ilmu yang kalian dapat waktu kuliah di Pancabudi dan sebagainya. Gitu. Oke, sekarang itu muncul ke LOD 200 itu form of proofing drawing. Jadi kita membuat gambar yang untuk perizinan, dana tambah potongan gitu. Kalau di BIM kita bisa bawa potongan 3 dimensi seperti ini dengan sangat mudah gitu. Tapi kalau yang AutoCAD juga nggak masalah karena convert ke AutoCAD sangat gampang kok ini. Terus kita juga LX 300 itu for tender drawing. Jadi kita mulai di sini perbedaan 200 sama 300 itu apa gitu. Sama-sama dengan tahap potongan kan. Bedanya adalah di spek. Nah, di sini kita udah melakukan simbol-simbol spek ya, seperti yang kita lihat ya, dia hexagonal itu. Nah, itu udah spek. Ini materialnya apa, material apa. Nah, jadi satu gedung itu udah mulai di spek. Itulah perbedaan. Jadi data-data itu akan keluar dalam bentuk RAB atau BOQ kosong ya. Mereka kontraktor tinggal isi harga. Habis itu RKS rencana kerja dan syarat-syarat gitu. Habis itu gambar lengkap gitu. Gambar lengkap itu mencakup arsitektur. Kecuali tendernya itu mau tender lengkap semua, kita gambar semua. Tapi kalau tendernya bertahap, mungkin arsitektur dulu, kita selesaikan yang bagian arsitektur dulu. Nah, jadi di RW 350 ini udah di superimpose. Jadi udah for construction drawing. Kenapa bisa disebut for construction? Dengan tadi itu for tender, perbedaannya adalah gambar ini sudah disuperimpose dan dianalisa bahwasanya tidak ada lagi terjadi tabrakan antara pipa, ducting, struktur, interior, MEP, HVAC, semua udah di saling menyesuaikan lah untuk supaya nggak terjadi tabrakan. Gitu. Nah itu gambar itu digabung jadi satu. Jadi kira-kira akan plafon itu penuh dengan kabel, penuh dengan ducting, penuh dengan pipa. Habis itu di LLI 400 itu ada gambar yang untuk pelaksanaan di lapangan. Nah, di sini kita udah nggak bertugas lagi. Ini udah gambar kita udah kita serahkan kepada si kontraktor untuk kontraktor pemenang tender untuk koordinasi sama pemilik brand. Contohnya kaca merek A, nanti yang bagi aluminium merek C. Nah, mereka membuat gambar keluar, gambar yang super detail seperti ini untuk pelaksanaan lapangan, memasang knockdown-nya. Kita ibaratkan kayak beli kursi di Informa ya, kursinya itu ada buku petunjuk cara masangnya. Akhirnya seperti itu gambar paling sederhana dari shop drawing. Nah, setelah siap di lapangan, di project itu akan terjadi namanya as-built drawing. Nah, lapangan itu kan banyak terjadi perubahan tuh, penyesuaian-penyesuaian yang hanya terjadi di lapangan. Kita udah menganalisa, kita udah crash detection di gambar Revit atau di BIM, tapi ternyata setelah praktek di lapangan ada lagi yang lupa dideteksi gitu loh. Nah, itu pasti terjadi, tapi udah minim, sangat sedikit sekali gitu. Karena udah kita simulasi semua di 3 dimensi BIM gitu di awal sebelum dilaksanakan gitu. Nah, jadi kalau ada terjadi perubahan lagi, si kontraktor buatlah semacam gambar namanya as-built drawing, gambar yang sesuai dengan apa yang dia ubah. Nah, file ini akan dipegang oleh owner pemilik gedung untuk perawatan gedung. Jadi dia tahu pipanya itu berubahnya di mana sih dibanding dengan gambar sebelumnya. Ada perubahan apa, kerusakan apa, mereka udah gampang melihat gambar aja, mereka udah tahu udah bisa jelaskan kepada teknisi gedung gitu.
Oke, sekarang saya kasih lihat contoh project saya yang berhubungan dengan LU 100 ya, karena kan kita arsitek yang paling kalian apalagi mahasiswa paling suka sekali dengan sesuatu yang bersifat LU 100 ya. Saya kasih contoh mungkin proyek Green Resolution. Oke, ini proyek kita yang baru, lokasinya di Jakarta ya. Kita disuruh desain nursery. Nursery itu adalah pusat pembibitan tanaman itu. Nah, jadi dengan bantuan BIM ya, desain metode kita itu kita bisa desain berdasarkan analisa lokasi. Contohnya mataharinya di sini, arah barat sini, cahaya matahari akan seperti ini. Jadi bangunan yang servis itu letakkan di mana, banyak tanaman itu akan letak di mana dan sebagainya. Kita sudah bisa menganalisa gitu. Terus kita juga bisa, saya biasa melakukan seperti ini ya, sketsa ya, karena di berhubungan tanaman, saya inspirasi dari pohon, terus daun ya, saya kembangkan menjadi sebuah desain. Ini bisa kelihatan ya. Ini jalur masuknya, ini sketsa saya. Nah, jalur masuk, ini area pemberhentian. Jadi kita coba membangun karakter-karakter dari daun itu gitu loh. Jadi kan tadi ada berkonsep. Berkonsep itu ada problem solving, menyelesaikan semua masalah dulu. Jadi begitu udah masuk ke tahap kedua itu berkarakter. Jadi karakternya itu suatu karakter itu apa sih sebenarnya? Itu ada sesuatu yang diulang-ulang gitu. Jadi kita melakukan sesuatu yang diulang-ulang itu, contohnya si Tony itu kayak gimana sih? Oh, yang tiap hari pakai baju hitam misalnya gitu. Nah, dia kan diulang-ulang gitu loh. Nah, jadi sesuatu yang diulang-ulang itu jadi karakter. Jadi di desain kita harus mendesain sesuatu yang diulang-ulang. Contohnya dia seperti daun, daunnya agak besar, daun agak kecil, bahkan kumpulan daun itu juga besar, welcome area juga kayak daun gitu. Jadi itu diulang-ulang, itu menjadi karakter dia, ciri khas dia gitu. Nah, ini sketsanya, ini jadinya seperti ini gitu. Dari habis itu kita juga melakukan seperti yang tadi di awal di konsep itu problem solving ya, bagaimana kita menjona itu. Zona-zona warna ini berdasarkan fungsi masing-masing. Contohnya display, commercial zona, office zona, service zona, nursery zona gitu. Jadi itu dikelompokkan gitu dengan bantuan saya membuat tampilan seperti ini itu hanya menggunakan BIM. Saya nggak pakai Photoshop sama sekali. Jadi BIM ini juga bisa digunakan untuk membuat konsep ataupun bahan presentasi seperti ini. Jadi bahan presentasi seperti ini kan dibuat dengan sangat gampang ya. Mungkin kalau saya pengalaman, saya mungkin buatnya satu hari sudah siap semua gitu. Bagi yang baru belajar mungkin sekitar 2-3 hari lah gitu. Dan ini bisa kelihatan ya, saya belajar ini dari orang branding gitu. Kita arsitek kan jarang belajar soal branding ya. Kita hanya pas ketemu proyek, ketemu orang branding, kita belajar. Kalau kalian nggak punya kesempatan kolaborasi sama orang branding ya kalian nggak akan belajar gitu. Makanya kenapa saya suka ngajarin di LPK Med ya, saya kan kita ada buka kelas BIM ya. Di situ kita ajarin bagaimana membuat bahan presentasi seperti ini. Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Saya belajar banyak dari orang branding. Ambil contoh ya tampilan depan. Uh, Logo taruh di atas karena begitu convert PDF di WhatsApp dia akan tampil sebelah kiri dia. Kan perhatikan logo itu akan muncul sebelah kiri atas. Terus ada foto yang besar itu semacam kalau bilang mood board. Saya pernah ketemu orang tim landscape yang ini teman saya juga, uh, dia bilang desain belum sempat siap untuk presentasi ke owner gitu. Habis itu dia kasih dia gambar. Waktu dia presentasi dia pakai mood board. Mood board itu berarti kumpulan gambar-gambar yang bukan karya dia, dari ambil dari Pinterest, ambil dari Instagram dan sebagainya lah. Tapi owner merasa siap gitu gara-gara foto-foto itu. Padahal itu hanya foto, nggak ada desain sama sekali, itu hanya referensi gitu. Nah, itulah disebut mood board. Bagaimana menaikkan mood si pemilik orang yang melihat. Jadi jangan langsung kasih dia tulisan gitu. Kayak tadi saya muter video dulu, itu menaikkan mood kalian itu sebenarnya. Kayak kalian nonton film Avenger lah, pasti yang kalian lihat itu action dulu. Begitu main filmnya langsung berantem dulu, habis baru slow lagi. Nah itu sengaja gitu loh. Itu menaikkan mood kalian. Boleh film action loh, bukan film film drama Korea misalnya kayak gitu, kira-kira seperti itu. Jadi habis itu kita memuliakan owner. Jadi seringkali kita lupa memuliakan owner. Jadi kita harus memuliakan owner. Contohnya logo owner itu kasih paling besar di depan. Jangan logo kita. Logo kita kok kecil di sebelah sini. Nah, sisanya semua logo-logo project ini. Nah, logo owner, semua logo owner. Kan lihat aja orang-orang branding dari mana pihak manapun juga mereka selalu melakukan itu gitu. Jadi logo kita itu kecilin. Padahal kebanyakan kita selalu salah kan. Logo kita dibesarin bahkan kadang-kadang kayak watermark lagi supaya nggak duplikat orang gitu. Itu nggak memuliakan si ownernya gitu. Dengan desain yang seperti menganalisa seperti ini konsep untuk memuliakan tanah gitu.
tanah itu dibuatlah sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan kelebihan tanah itu. Apa yang bisa kita kembangkan dari tanah ini? Kita analisa, jadi sirkulasi diagram, habis itu water support diagram. Contohnya tanahnya memang udah ada danau di sini gitu loh. Kita kembangkan di situ gitu. Jadi sirkulasi air itu bagaimana mendistribusikan ke lingkungan sekitarnya gitu. Habis itu estetik diagram, bagaimana view utamanya itu di mana sih? Ini ada danau. Kalau udah ada danau kita manfaatkan dong, walaupun cuma kolam untuk biar ikan lele atau apa waktu itu kan. Kita coba kemas kolam itu menjadi bagus, jadi kesannya jadi reflecting pool yang bagus untuk bangunan utama nanti di sini. Kenapa ada angin harus di buffer gitu? Bukannya anginnya bagus, karena mereka nursery. Nursery itu kan tanaman yang udah siap dijual gitu. Jadi mereka udah boring. Boring itu tanah itu udah nggak nyatu lah sama sama tanah betulan. Mereka udah menyatu sama akarnya doang. Jadi kalau mereka tahan pakai bambu, kalau nggak ditahan dengan buffer angin, angin itu kan niup membuat tumbang-tumbang semua tanaman mereka gitu. Jadi mereka harus di buffer. Bagian sini untuk tanaman-tanaman besar mereka harus buffer. Akhirnya seperti itu alasannya. Terus di sini kita juga development fakta di mana data-data area ini semua dikeluarkan. Contohnya area 1,4 hektar, ini saya belajar dari orang urban design. Kalian bisa lihat tadi di Vienna itu kan banyak sekali data-data dikeluarin semua. Sebanyak mungkin data mereka suatu hari nggak nelpon kita si owner. Contohnya si owner lagi bahas sama temannya soal investasi. Ownernya nanya dia, berapa sih luas bangunan utama? Sebentar dia telepon kita kan pasti kan. Itu bangunan utama berapa? Sebentar ya Pak, saya buka komputer gitu. Nah, itu kan habis waktu. Mendingan sebelum dia tanya kita, apa yang bakal didiskusikan dia sama klien-klien dia, sama investor dia, itu kamu breakdown semua datanya. Nah, contohnya area rumputnya berapa, ini kan otomatis bisa membantu dia untuk menghitung. Oh, saya mau beli rumput berapa luas ya, gitu. Area batakonya berapa misalnya, itu semua di breakdown semua gitu. Area nursery-nya dia berapa, berarti dia dapat menghitung berapa ya berapa pohon yang saya bisa import atau bisa saya masukkan. Satu jarak pohon itu mungkin 0,5 meter, berarti saya 1 meter, berarti saya bisa memasukkan 700 pohon di area dia. Jadi area parkir berapa? Jadi dia udah tahu itu cukup nggak untuk tamu saya datang. Tamu saya itu biasa datang 5-6 orang, masing-masing bawa satu mobil, berarti ada 5 parkiran mobil. Saya butuh parkir sekitar 10 mobil, berarti sama mobil kontainer saya, mobil karyawan saya dan sebagainya. Di situ mereka udah berbicara dengan cepat itu. Jadi nggak usah buat gambar-gambar yang detail-detail seperti itu. Ini belum fix gitu. Ini dulu gitu fix kan. Jadi kalau ada perubahan apa-apa, ini gampang merevisinya. Jangan sampai udah siap gambarnya sampai L350 sampai detail udah siap, ubah semua. Parkiran pindah ke sini lebih dibesarin, ini kecilin, ini besarin, itu akan buat kalian stres gitu. Oke, ini juga development fakta seperti perkiraan pembangunan lah gitu. Gedung A ya, area luasnya sekian, kita anggarkan 1.500.000, bla 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 bla, ujungnya akan terbentuk angka 1 M gitu. Jadi dia membutuhkan dana 1 M untuk di luar dari tanaman ya, untuk membangun area ini semua gitu. Jadi mood board-nya itu kalian kalau desain belum detail, mungkin kalian bisa ambil dari Pinterest segala macam ya. Ini juga menjadi bumerang yang menurut saya ya. Kalau zaman saya, di zaman belum ada aplikasi seperti Pinterest itu, kita ngambil data itu ilustrasi. Contohnya kita mau desain mirip daun, ya kita sketsa bentuk daun. Ataupun kita mau feelingnya itu seperti pantai, kita lampirkan mood board itu berupa kayu-kayu pantai, kapal, sungai, laut, burung camar, tekstur ikan. Nah, kita lampirkan. Di situ kita kembangkan menjadi sebuah desain dalam bentuk sketsa. Zaman sekarang kan serba gampang, kita ambil, kita lampirkan dari Pinterest gitu, jadi gitu. Yang menjadi masalah adalah kejadian di komunitas arsitek yang banyak komplain gitu. Desain dia diduplikat, di copy paste sama arsitek lain itu. Saya yakin itu terjadi karena seperti ini. Mereka buat mood board ya, ngambil dari Pinterest. Pinterest kan nggak menampilkan desain siapa, mereka ambilnya taruh, kasih ke owner, bagus nih desainnya, oke. Dia kasih ke drafter. Drafter kan orang yang namanya juga drafter yang ngedraft apa adanya. Jadi mereka mendraft semua apapun mirip seperti yang di mood board. Alhasil desain itu mirip seperti arsitek A. Begitu post ke IG ketahuan dia duplikat gitu. Nah, di situ mulai ribut, saling komplain gitu. Itu sering terjadi di komunitas arsitek gitu. Jadi saya nggak tahu apakah masa depan akan menjadi lebih baik atau lebih buruk dari sekarang itu. Intinya mood board sekarang itu banyak sekali arsitek Pinterest misalnya. Arsitek yang bisa jadi arsitek hanya dengan bantuan Pinterest. Ada beberapa klien saya itu orang-orang yang bukan kulit tamatan arsitek, dia membuat mood board yang bagus sekali dari Pinterest, dia kasih kepada klien dia, dan kliennya deal sama dia. Nah, dia bingung dari arsiteknya, karena dia bukan arsitek kan, deal gitu. Dia cari saya loh gitu.
Di situ saya bisa melihat itu. Wah, berarti semua orang bisa jadi arsitek ke depannya. Hanya cukup buat mood board. Mood board kan bagus-bagus semua di Pinterest kan. Karena bukan desain dia gitu. Dia tinggal cari drafter untuk memvisual keluar gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Banyak sekali orang melakukan itu. Jadi ini mood board yang berdasarkan 3D visual dari apa ya, dari uh, Revit saya atau BIM saya. Itu belum detail, ini masih Elite 100, tapi saya udah bisa membuat ini dengan gampang dan mudah. Gitu. Kalau orang lihat ini pasti udah siap nih proyeknya. Belum, ini belum siap, ini hanya main klik-klik ini jadi nih. Nah, ini bantuan BIM itu satu seperti itu. Kita bisa buat mood board tanpa harus ngambil dari Pinterest. Bagi kalian nggak pandai sketsa, inilah solusinya. Nah, kan jadi dia bentuknya seperti asli gitu. Dan ini bukan Pinterest loh, ini bukan bukan sesuatu yang punya orang, tapi betul-betul proyek betulan dikembangkan dari seperti ini. Bagi sebagian orang ini mungkin anggap proyeknya udah siap gitu. Padahal kita ngerjakannya hanya 1-2 hari udah siap gitu. Kira-kira seperti itu. Ini contoh studi kasus ya. Kuliah kuliah itu menyenangkan kalau ada studi kasusnya karena kita kan praktisi, kita bisa kasih contoh loh proyek kita seperti ini prakteknya gitu. Jadi kalian waktu kuliah tamat itu kalian akan melihat oh dunia aset itu akan seperti ini ya gitu. Oke, saya kasih lihat contoh setelah jadinya, mungkin saya kasih lihat ya video jadinya ya biar kalian juga ada ilustrasi. Share. Oke. Slowly comes the wind so fast, overtakes the valley, clinging to the earth until spring breaks free. Under the ever watchful eye of the maker, the life asleep inside the ground awakens. Oke, sekarang studi kasus ketiga ya. Studi kasus ketiga. Oke, ini wedding tower. Seperti yang saya jelaskan di awal, kita kasih logo seperti ini. Pada kita bukan desain logo, kita buatnya pakai turbo logo aja, gitu. Jadi wedding tower kita memuliakan si ownernya.
Jadi saya kasih beberapa kata-kata yang di awal ya sebagai pembuka gitu di buat saya. Saya juga analisa sinar mataharinya. Jadi area-area mana yang bakal panas kena matahari kita hindari gitu. Terus kita juga lampirkan ya, contoh KDB, KLB, KDH itu area situ tuh seperti apa gitu. Jadi kita punya mereka tuh tiba-tiba kalau ditanya sama teman atau kita ditanya kita lupa gitu datanya kita jelek balik gitu. Nah, di sini yang paling penting estimasi budget ya. Tower, gedung, luasannya kan keluar semua nih. Nah, dari luasan keluar itu kita tinggal kalikan uangnya itu. Ya totalnya berapa M untuk pembagian. Nah, ini nampak yang warna hijau-hijau ini adalah area parkir. Nah, kita buat parkiran di atas supaya kita bisa support gedungnya atas ya. Yang merah-merah ini area yang bisa semacam kalau kamu datang itu nggak mau ke atas dulu bisa duduk di bawah ada kafe ada mungkin ya paling tempat-tempat kopi nongkrong itu kayak Starbucks ya Gilini dan sebagainya itu bisa diletakkan di bawah gitu ataupun lobby yang tinggi tinggi banget ya yang mereka bisa bagus gitu untuk menarik orang datang gitu dan yang warna coklat ini dia kesannya kayak rooftop ya dia bisa duduk di sini ya lihat atas dia ada area ini bisa disewakan untuk orang-orang yang mau menikah juga jadi ini wedding tower ini bukan fungsinya sebagai hotel atau pusat utama menikah tapi pemiliknya seorang fotografer ya fotografer seniman juga ya dia hobi memfoto dan dia terkenal gitu dia ingin buat galeri istrinya juga buka bridal ya New York Art itu mungkin kalian udah tahu jadi New York Art itu ada baju-baju pengantinnya banyak sekali mau dipilih ya. Nah, mereka perlu tempat berlantai-lantai, berlapis-lapis untuk meletakkan itu. Karena tempat dia sekarang ini ya nggak cukup lagi gitu loh. Jadi mereka ingin bangun gedung lah intinya gitu. Dengan lahan yang sangat sempit. Nah, lahan sempit ini bagaimana memaksimalkan seperti kasus Wave Hotel juga sangat sempit. Cuma 1.000 meter. Tapi bisa dibangun hotel dengan kamar 100 gitu. Itu juga prestasi untuk saya gitu. Karena di zaman saya waktu itu belum ada yang kepikiran gitu. Bahkan kayak hotel yang terbaru yang di Center Point itu nama hotelnya itu The Satu ya. Itu juga sangat ide awalnya itu gara-gara melihat hotel di Singapura namanya Big Hotel. Jadi kamarnya itu hanya ukuran lebarnya 2 meter, panjangnya paling 3. Tapi bisa jadi kamar yang nyaman dan kamarnya itu mahal banget di Singapura karena berada di Orchard Road. Nah, di situ dapat inspirasi. Saya ceritakan kepada owner, kenapa nggak buat hotel kayak gini? Di mana kan banyak ruko-ruko nggak dipakai. Daripada sekarang kan bisnis online kan membuat e-commerce ini membuat ruko-ruko itu pada mati gitu, mati suri, pada tertidur karena nggak ada fungsi. Orang nggak belanja sesuatu di ruko lagi. Ya ke depan akan muncul rumah-rumah seperti Vienna, di mana pakai konsep split level. Jadi ruko itu kan jadi rumah atau menjadi hotel, hotel-hotel kecil gitu, yang kamarnya kecil tapi nyaman desainnya gitu. Nah itu akan terjadi. Jadi kita generasi kalian ya, terutama adik-adik yang baru akan tamat kuliah nanti, kalian itulah pasar kalian. Ke depan kalian akan merubah ruko-ruko itu menjadi sesuatu yang lebih ada fungsinya lah gitu. Karena rumah itu bakal tanah itu makin langka ya, harga tanah makin tinggi ya. Itu akan seperti itu nanti jadinya polanya. Oke, di sirkulasi parkir juga saya pikirkan ya, bagaimana jalur naiknya, jalur turunnya supaya nggak bentrok segala macam ya. Terus area-area merah ini saya ilustrasikan hanya disebut moodboard itu, moodboard yang dilampirkan dari internet, dan sebagainya. Kalau saya pribadi saya kurang suka, tapi kadang-kadang ada harus dilakukan juga seperti itu gitu. Jadi tower itu totalnya ada sekitar 7 lantai, ya tujuan utama dia kan di sini ya. Lantai ini untuk commercial area, showroom dress ya, lantai ke 8 ini ya. Showroom dress 2 lantai, make up room 1 lantai, assembly studio 1 lantai, assembly gallery 1 lantai, function atau office 1 lantai, rooftop lagi nanti di atas, jadi 1 lantai. Jadi utama dia itu di atas, bawahnya itu daripada dia kan yang butuh lantai atas sebenarnya, bawah itu nggak dia fungsikan. Tapi bagaimana strategi bisnis dia, kita ajarin bagaimana menggunakan ekosistem dia yang udah ada. Contohnya orang yang nggak di luar yang tidak termasuk ekosistem dia contohnya MC ya habis itu kayak dekor-dekor panggung buat kartu nama kartu undangan itu kan udah ada ekosistem dia kenapa nggak diberdayakan daripada sewa mall mendingan sewa ke sini semua satu ekosistem semua jadi mereka akan membantu pembangunan gedung ini mereka sewa setahun mungkin berapa puluh juta ya sebulan berapa puluh juta
Habis itu tinggal dikalikan berapa tahun, habis itu kontrak berapa tahun, uang itu terkumpul, itu bisa membantu mensubsidi pembangunan gedung ini. Jadi dia tidak perlu pinjam uang ke bank, dia udah bisa bangun gedung ini gitu loh. Jadi di situ kita hati-hati sekali menganggarkan budget dia berapa puluh M, kita coba mendesain sesuai dengan budget dia. Ini perkirakan berapa M udah kita udah ada rumus-rumusnya gitu. Jadi semua ada hitung-hitungannya lah gitu. Bukan sekedar desain-desain habis itu nanti udah mau dibangun baru revisi lagi, itu nggak bisa seperti itu lagi zaman sekarang. Jadi sekarang kita harus berbicara data gitu, jangan hanya pakai feeling gitu. Jadi ini ilustrasi view-nya, ini kan masih kasar nih. Nah, ini saya kasih lihat yang udah jadi ya. Ini kasar-kasar. Nah, ini sketsa bentuknya kira-kira akan saya menggunakan bentuk seperti ini. Kenapa? Karena ini identik dengan kayak kesannya itu ada maskulinnya gitu loh. Jadi saya kepingin bawahnya itu maskulin, bawahnya atasnya itu lebih lembut. Jadi kan pernikahan itu selalu ada dua unsur ya, ada cowok sama cewek. Nggak pernah terjadi cewek nikah sama cewek ya. Jadi selalu ada dua gitu. Jadi karakter cowok itu selalu macho, kalau cewek itu kan lembut gitu. Jadi lembut taruh di atas gitu. Nah, kira-kira kalau ruangan internetnya moodboardnya akan seperti ini, banyak sekali pajang-pajang baju, tinggal pilih ya. Slowly comes the winter frost, overtakes the valley, clinging to the earth until the spring breaks free. Under the ever watchful eye of the Maker, the life asleep inside the ground awakens.
Itu adalah studi kasus ketiga gitu. Jadi saya banyak bahas tentang Illustratusnya. Kenapa? Karena peserta hari ini kan kebanyakan adik-adik ini kan arsitek ya. Kita core inti dari arsitek itu sebenarnya apa? Ya ini gitu. Jadi kalau gambar kerja segala macam itu udah bisa dibantu oleh para drafter gitu. Tapi kalau core intinya itu nggak maksimal, nanti pasti akan terjadi revisi yang sangat panjang gitu loh. Itu yang perlu kita hindari ya waktu kita menjadi arsitek gitu. Jadi pendekatan desain kita itu bisa banyak hal. Jadi pendekatan desain kepada klien itu saya biasa menggunakan si ownernya sebagai pendekatan desain ataupun menggunakan area tempat dia tinggal menjadi tempat pendekatan desainnya. Saya ambil contoh art hotel ya. Saya pendekatan desainnya itu lebih kepada tempat itu. Jadi di posnya di Batam ya. Yang kalau di CV saya itu mungkin Beverly Hotel, tapi sekarang mereka udah pakai operator namanya Art Hotel, jadi ganti nama jadi Art Hotel. Dan gedung ini udah siap dibangun gitu. Jadi tahun ini kemungkinan udah grand opening. Jadi saya ambil alternatif pertama, pendekatan desain saya waktu itu saya ambil The Red Batam ya, karena Batam itu identik dengan warna merah seperti buah naga, kelenteng, habis itu panah juga warna merah ya semua serba merah di situ, kayunya juga merah gitu. Jadi alternatif kedua ada Harbon City, yaitu kota pelabuhan karena Batam itu pelabuhan gitu. Jadi di situ saya lebih ngambil tekstur mood boardnya itu lebih ke kayu-kayu, ikan segala macam. Bahkan pelabuhan itu identik dengan Batam itu sangat terkenal dengan sup ikannya ini. Jadi kalau kalau patternnya itu kan bisa aja kayu laut, habis itu apa itu kayu mangrove ini ya, habis alang-alang gitu, warna biru, tekstur ikan dan sebagainya. Habis itu alternatif ketiga itu perdagangan gitu. Kita berbicara perdagangan pasti identik dengan kapal, rempah-rempah ya, sutra karena perdagangan sutra kan, dolar mungkin, timbangan, kopi ya. Nah, itu identik dengan perdagangan itu. Jadi dari tiga alternatif ini si owner memilih perdagangan gitu. Jadi di perdagangan itu saya perkuat lagi, pertajam lagi gitu loh. Jadi di sini saya pertajam lagi perdagangan itu apa, habis saya buat alur gitu, garis besar haluan desain gitu istilahnya lah. Jadi ada alur ya. Jadi kalau di hotel itu biasa ada concierge resepsionis, habis itu ada lounge, ada lift, ada ruang meeting, habis itu ada restoran, ada koridor kamar, ada convention hall, ada lobby lift dan ada kamar. Biasanya itu di project sebuah hotel itu selalu mengandung unsur-unsur ini sebagai program ruangnya. Jadi di situ saya bagi itu. Jadi kayak kita lihat apa sequence film, dia selalu ada adegan action dulu di awal seperti saya ceritakan di awal tadi. Habis itu barusan ada klimaks 1 sama klimaks 3. Jadi dia yang merah-merah ini harus diutamakan lah kira-kira seperti itu. Nah di situ saya ambil dari yang merah ini saya perkuat lagi. Maka saya susun dalam bentuk puisi ke dalam desain saya gitu. Habis itu di klimaks 1 itu saya ambil tema perdagangan, tapi perdagangan yang tradisional gitu. Ini pedagang tradisional di situ kan identik dengan kayak sempoa ya. Habis itu ada koin-koin dulu, itu bisa dikembangkan menjadi sebuah background design kayak contohnya sofa ya. Di situ backgroundnya itu ada sempoanya gitu. Ini koin-koin itu bisa taruh ke dinding gitu atau gimana lah gitu sebagai aksesoris gitu. Itu kita melibatkan seniman di dalam sini. Klimaks 2 itu kita bicara tentang perdagangan rempah-rempah, sama-sama perdagangan tapi fokus pada rempah-rempah lagi. Nah, di sini kita kembangkan ke area restorannya. Tentunya bakul ini bisa dijadikan kaki meja ya, ulekan cabai bisa dijadikan resepsionis ya, dan seterusnya lah. Habis itu klimaks ketiga itu perdagangan sutra, jalur sutra. Jadi perdagangan jalur sutra itu kita ambil sutra-sutra untuk menjadikan area-area dinding itu kita bungkus kain busa sebagai absorber untuk menyerap suara supaya suaranya bagus karena dia berhubungan dengan ruang meeting. Jadi di ending story-nya itu kamarnya itu pakai kain-kain yang identik dengan sweet dream gitu. Jadi bunga-bunganya itu mereka-reka, jangan bunga itu kayak ada tanduk kayak monster gitu kan. Jadi mimpi buruk nanti dia. Nah, jadi kira-kira seperti itulah ya tema perdagangan gitu. Ini saya desain approach-nya itu langsung ngambil dari tempat. Bagaimana kalau desain approach-nya itu dari orangnya gitu loh. Nah, ini orang contohnya. Nah, ini mungkin kalian kenal ya, generasi milenial pasti kenal Indra Ken ya. Nah, ini klien saya, dia mau bangun sebuah kantor gitu. Kenapa saya pakai tulisan Jepang? Karena dia kepingin ke Jepang. Jadi saya menganalisa tempatnya, saya desain dia berdasarkan orangnya gitu. Orangnya ini kan karakternya itu kalian bisa lihat di buku diary ya.
buku diary dia yang sering dia pamer itu di acara jadi Corbusier, dia ada bawa buku diarinya itu. Nah, di situ ada dia ingin beli Ferrari, ingin beli ini, dia tulis di buku diary. Nah, jadi design approach-nya itu saya pertama adalah tentang buku. Karena bukunya sangat berarti bagi dia. Jadi alternatif satu itu, alternatif dua buku, alternatif satu ke Jepang gitu. Jadi kan dia ingin ke Jepang, ditulisnya di situ kan. Maka saya buat kayak nama-nama Jepang lah, kayak Kens gitu. Tapi tulisan Jepangnya gitu. Habis itu di sini identik dengan desain Jepang itu kan seperti Gucci, seperti ini kan karakter style Jepang nih semua nih. Habis itu alternatif kedua itu ke bukunya gitu. Jadi judulnya itu capture book. Jadi capture book itu kalau dijadikan apa turbo logo ya, dia bisa memvisual keluar kira-kira logonya bakal seperti ini, bajunya seperti ini gitu loh. Nah, jadi buku itu kan identik dengan kertas yang ada tulisan. Nah, nanti ini bisa dijadikan desain di fasad depannya dan sebagainya gitu. Ini jadi fasad depan gedung ya. Ini bisa jadi kursi, ini bisa jadi background dinding gitu. Nah, jadi orangnya juga sangat fokus ya. Jadi saya buat golden goal gitu. Ya alternatif ketiga gitu. Jadi alternatif ketiga itu ada unsur dengan emas-emasnya gitu. Ada semen dan emas, ada semen dan emas gitu. Nah, jadi setiap lantai itu nanti ujungnya dia memilih, bukan milih 1, 2, 3, tapi semua digabung. Lantai 1 lebih ke ini, lantai kedua lebih ke ini, lantai 3 lebih ke ini. Jadi kita gabungkan semuanya gitu. Jadi satu bagian. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang terjadi di sebuah proses metode desain, di mana kita pendekatan desain kepada klien itu bisa dari tempat, bisa dari si karakter si ownernya gitu. Jadi mungkin video terakhir saya bagian nih, mungkin video tentang proyek ini yang udah siap gitu. Jangan lupa kumpulkan video. Jadi saya kebanyakan presentasi kepada klien itu dalam bentuk video. Jadi walaupun proyeknya barusan memulai, saya udah buat video untuk dia gitu. Karena itu langsung kayak palu godam, langsung kena ke hatinya gitu. Langsung kita bisa memuliakan si owner, langsung ngambil hatinya gitu. Nah itu yang kalian harus pelajarin di metode presentasi gitu. Ini saya kasih lihat video terakhir ya. It all started written in the back of a beer map. When you keep your number in the bar, it appeared that you saw me the same way I saw you. It was only when I called you that I hear that you looked me from the moment it became clear that I was gonna call you like I said I did. We spent hours on the phone, carved our names into a stone, and we never felt alone as we walked hand in hand. There was hardly time for sorrow or thinking about tomorrow, with liquor in a bottle of a favorite brand. I guess time was on our side, cause we're still not all wise. We're still looking for a stone to carve our names, with our skin as a disguise for our young mischievous eyes. The fire in our heart is still the same. We are young at heart, we stay alive. We are strong, cause love will save our lives. Sure, we're getting older, we get older, but that won't change a thing, 'cause life cannot control her. She gets older, but love will always win. We are young. Written in the back of a beer map, when you keep your number in the bar, it appeared that we are strong. It was only when I called you that I hear that you looked me from the moment it became clear that we spent hours on the phone, carved our names into a stone, and we never felt alone as we walked hand in hand. There was hardly time for sorrow or thinking about tomorrow, with liquor in a bottle of a favorite brand. I guess time was on our side, cause we're still not all wise. We're still looking for a stone to carve our names, with our skin as a disguise for our young mischievous eyes. The fire in our heart is still the same. We are young at heart, we stay alive. We are strong, cause love will save our lives. Sure, we're getting older, we get older, but that won't change a thing, 'cause life cannot control her. She gets older,
Itu aja yang ingin saya sampaikan, yang ingin bisa semoga bermanfaat ya untuk adik-adik yang lagi kuliah jurusan arsitek. Saya kembalikan kepada moderator, Bang Putra ya.